Halo guys, Hana Flalus Tarot di sini. Dan kali ini aku bakal take over channelnya Queen Tarot Semesta. Di sini aku bakal bacain video tarot yang berjudul Perasaan Scorpio Terhadapmu. Jadi buat para orang yang Scorpio yang lagi ngincer si Scorpio, penasaran banget perasaannya si Scorpio terhadapmu itu kayak apa, jangan lupa tonton video sampai habis. Kok jangan lupa sih, pokoknya gitu deh, jangan di skip videonya. Dan ini disclaimer, ini vice versa, bisa untuk cewek untuk cowok, dan ini cuman fun reading aja guys. Oke, kita akan baca. Kita akan mulai videonya. Perasaan Scorpio terhadap Queen of Pentacles, Page of Pentacles, The World. Pertama dari si Queen of Pentacles ini ya, perasaan Scorpio terhadapmu nih. Kalau kalian tahu ya, Scorpio itu sebenarnya tuh tipe orang yang terlihat cuek. Dan kadang-kadang kesan pertamanya itu bisa terlihat seperti seseorang yang agak galak tapi misterius. Cuman dibalik sisi misteriusnya dia ini, sebenarnya dia kalau udah kenal sama orang itu punya hati yang baik. Dia itu pokoknya tuh pekerja keras, terus dia juga rela berkorban, bukan rela berkorban sih, maksudnya dia tuh kalau misalnya dia suka sama seseorang, dia pasti bakal ngejar mati-matian itu orang, maksudnya kayak bucin. Terus dia juga bakal pokoknya dia kalau untuk dijadiin teman atau dijadiin pasangan itu sebenarnya orang yang setia, ya kan, dia termasuk orang yang setia. Dan aku bisa lihat di kartu Queen of Pentacles ini, ya selayaknya seorang queen, dia tuh seperti queen lah, ya kan. Apa sih kalau queen itu kan menawan, terlihat ini. Di luarnya kalau queen juga kadang-kadang kan terlihatnya sombong, terlihat apa sih kalau queen tuh gimana ya ngejelasinnya, pokoknya ya si Scorpio tuh terlihat seperti seorang queen. Dan perasaan Scorpio terhadapmu itu sebenarnya dia itu ada rasa sama kamu, cuman Scorpio ini sebenarnya orangnya gengsi parah banget gengsinya, malu untuk menyatakan perasaan. Kalau nggak kita yang nyatain duluan, terus dia tuh orangnya tuh sukanya diem, tahu-tahu jadi ya gitu deh, pokoknya kebanyakan misterius. Terus seorang Scorpio ini lebih menggunakan intuisinya dia tertimbang logikanya dia, jadi dia yang mengikuti intuisinya banget. Nah, terus aku bisa lanjut, kita bisa lihat lagi di sini Page of Pentacles ya, terlihat di sini. Dan perasaan dia tuh sama kamu, gimana ya, dia tuh adalah rasa untuk menuju ke jenjang yang lebih serius, cuman kayaknya di sini agak terhalang sedikit oleh karir. Dia sedang meniti karirnya dia juga, jadi dia mungkin untuk menyatakan perasaan atau ini nanti lah, dia masih nggak terlalu memikirkannya. Terus di The World ini juga aku bisa lihat dia tuh sebenarnya pengen banget kan ke jenjang yang lebih serius, cuman aku bilang tadi terhambat di karirnya dia, mungkin pekerjaannya dia yang tidak membolehkan dia menikah terlebih dahulu. Soalnya kan banyak ya sekarang pekerjaan yang apa sih, memberi kriteria itu harus seseorang yang lajang, tidak boleh menikah apa segala macam. Jadi dia mau melangkah ke depan juga takut karena karirnya dia yang menghambat dia. Sebenarnya keluarganya sih sudah menuntut, cuman karirnya dia yang menuntut dia untuk lajang lebih lama. Dan dia bingung mau berhenti bekerja demi percintaan atau dia itu tetap kerja tapi percintaannya ya amburadul. Karena dia namanya orang realistis ya, butuh uang, butuh segala macam. Oke, kita lanjut lagi
buka kartu selanjutnya. Ini ada apa nih? Oh, karma. Waduh. Di sini sih aku bisa lihat ya. Dia tuh sebenarnya bukan karena karir aja. Di sini bisa terlihat nih. Dia sebenarnya masih terbayang oleh masa lalu. Masa lalunya yang agak kelam tentang percintaan. Dia banyak gagal dalam percintaan. Jadi dia sekarang lebih hati-hati untuk memilih cinta yang baru karena dia tidak mau merasakan hal yang sama untuk kedua kalinya. Karena dia tuh sekarang udah berpikir lebih dewasa. Ya gue maunya nggak mau pacaran, gue maunya nikah. Jadi gue nggak mau cari pasangan yang salah. Amit-amit nanti gue pasangannya salah, ujung-ujungnya cerai, gue nggak mau. Karena kalau pernikahan itu kan harus serius, komitmennya harus jelas sesama pasangan. Nggak boleh kayak orang pacaran, kita pacarannya udah abis itu putus. Enggak. Kalau udah nikah yang namanya kita pemberkatan, ijab kabul atau apalah segala macamnya. Terus kalau kita mau mengudahi hubungannya, kita harus bercerai dulu. Ya kan, ke pengadilan dulu, ribet segala macam. Nah, dia nggak mau sampai kejadian itu terjadi. Kalau yang namanya orang pacaran kan ya mungkin pacaran. Lo mau nggak jadi pacar gue, kita jadian yuk, jadian. Habis itu udah ya kita putus karena kan kita nggak ada ikatan apapun. Di dalam agama tidak ada ikatan, dalam negara pun nggak ada nama kita tercantum sebagai seorang pasangan karena cuma pacaran bukan menikah. Ya gitulah, ntar kalau nikah kan ribet, mungkin pembagian harta gono gininya, jadi dia tuh masih memikirkan matang-matang. Oke, lanjut lagi. Di sini ada Knight of Swords. Knight of Swords sebenarnya di sini nih dia tuh berjuang sih. Kalau aku bisa lihat berjuang apa dalam hal apa. Dia tuh sebenarnya cinta banget sama kamu. Dia udah menunjukkan lah perasaan cintanya, cuman dia masih ingin sendiri. Dan dia tuh sedang sedang memberi pengertian kepada kamu supaya kamu tuh mengerti perasaannya dia. Dia juga sedang memantaskan diri sama kamu. Pertama, dia nggak mau kejadian yang udah terulang. Yang kedua, dia lagi meniti karirnya dia itu mengharuskan dia untuk melajang dulu dan tidak memperbolehkan di pekerjaannya dia itu berkeluarga, mau perempuan ataupun laki-laki. Dan yang ketiga di sini dia sedang memperbaiki sifatnya dia agar menjadi yang lebih baik, agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Karena mungkin masa lalunya dia kelam karena kesalahan dari dirinya dia sendiri, sifatnya dia mungkin yang kurang baik, atau mungkin dia salah memilih pasangan atau bagaimana. Tapi kemungkinan terbesar sih masa lalunya dia itu kurang baik karena sifatnya dia juga yang kurang baik. Makanya dia sekarang lagi belajar memperbaiki sifatnya dia. Sifat yang buruknya dia tuh harus dibuang. Jadi dia sedang belajar memperbaiki sifat. Oke. Lanjut. Kebuka gimana nih? Ulang. Sorry guys, ngocoknya belum jago banget. Oke. Di sini ada The Magician. The Magician di sini itu mengartikan bahwa si Scorpio ini seperti yang aku bilang tadi ya. Kartunya gimana sih? Agak sulit ya, say. Oke, di The Magician ini mengisyaratkan bahwa si Scorpio si Scorpio ini sebenarnya masih terngiang-ngiang masa lalu. Ya gimana ya ngejelasinnya, dia tuh dilema antara masa lalu atau masa depan. Masa lalu bersama mantannya atau masa depan bersama kamu. Karena dia tuh masih ada perasaan, kayak seolah-olah cinta dua hati. Terus di sini aku juga bisa melihat ya dia masih bimbang. Ya kan, bimbang
sebenarnya keluarganya tuh udah pengen banget ngeliat dia menikah, ngeliat dia punya anak segala macam ya, cuman karena terhambat pekerjaan. Terus yang kedua juga karena masa lalunya dia masih dihantui oleh masa lalu, ya kan. Terus di sini aku juga bisa melihat apa ya? Kalau di sini sih aku bisa melihat ya sebenarnya sih di sini sih kartunya baik-baik ya, cuman bukan baik-baik, gimana sih ngejelasinnya, maksudnya tuh gini. Jadi si Scorpio ini perasaannya terhadap kamu, intinya dia tuh suka sama kamu, ya kan. Cuman kamunya harus bisa melihat situasi dan kondisi, karena di kondisi seperti ini kayaknya belum tepat untuk kamu mengutarakan perasaan terhadap si Scorpio, karena si Scorpio-nya ini masih dalam tahap pemulihan hati. Walaupun dia ada ketertarikan sama kamu, bukan berarti dia mau menerima kamu, karena dia tuh masih dalam tahap pemulihan hati. Mungkin dia ya aku ceritakan tadi masa lalunya dia sakit hati segala macam. Membereskan hati yang sakit itu nggak gampang bagi dia. Dia itu butuh bertahun-tahun untuk membereskan hatinya dia yang sakit, karena dia itu sering disakitin. Mungkin dia dulu pernah berada di dalam toxic relationship dan dia tidak mau berada di dalam lubangan hitam lagi, dalam artian toxic relationship. Nah terus di sini aku bisa melihat sebenarnya kamu itu gimana ya, sebenarnya kamu itu di mata si Scorpio ini adalah sebuah sebuah titik terang lah dalam hidup ya dia, karena selama ini dia itu setiap ketemu pasangan, setiap kenal sama orang itu nggak ada yang cocok, ya kan, karena masa lalunya dia, jadi dia punya kriteria yang agak sedikit lebih tinggi. Terus dia juga pemilih orangnya, karena masa lalunya dia jadi pemilih. Tapi setelah ketemu sama kamu, dia jadi lebih terbuka lagi pikirannya, lebih open minded. Dia juga nggak gampang ngejudge orang. Enggak, dia tuh kayak gini. Semua orang tuh sama aja gitu. Nah dia tuh jadi lebih terbuka karena kamu juga orangnya open minded, ya kan. Terus kamu juga orangnya tuh menurut aku agak ekstrovert, dan si Scorpio ini orangnya agak introvert. Jadi kamu tuh lebih ngedrive dia lah, lebih kayak memberi dia ke jalan yang benar, mengarahkan dia ke jalan yang benar. Karena mungkin selama ini kan jalannya dia salah, dia selalu menilai semua orang tuh sama aja. Misalkan ya kalau dari nilai itu ya semuanya sama aja, 5 semua, padahal kan nggak semua orang itu sama gitu kan. Nah terus di sini aku juga bisa melihat ya si Scorpio-nya ini karena yang tadi aku bilang di awal, karena dia gengsi banget, jadi dia tuh masih malu, ya kan, mau mengutarakan perasaan. Jadi kamu jangan suka salah paham, bilang ih dia kok nggak ada sih nyatain perasaan atau gini. Dia sebenarnya ingin menyatakan perasaan tapi dia malu. Terus dia juga masih memikirkan kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang jika dia itu berhubungan lagi, berpacaran lagi, karena dia itu ya pernah disakitin, jadi dia mau pacaran milih-milih gitu. Nah terus aku juga bisa lihat ya, kalau misalkan si Scorpio ini, kalau dilihat dari sifatnya, yang dia cuek lah, yang dia orang yang ambisius lah, pekerja keras. Nah karena dia kerja keras ini, jadi dia tuh mati-matian kerja gitu kan, lebih memilih karir, karena dia seorang pekerja keras, ambisius, agak keras kepala. Nah keras kepalanya dia ini nih yang agak susah dihilangkan dari si Scorpio ini. Makanya kenapa mungkin hubungannya dia dulu tuh sering kandas, karena sifat keras kepalanya dia. Dan dia tuh tipe orang yang perhatiannya tuh berlebihan, bahkan agak sedikit posesif. Makanya mantannya itu ya kandas lah cintanya, karena sifatnya dia yang buruk itu. Nah terus di sini juga si Scorpio ini selain keras kepala, cuek, agak galak, pokoknya kamu jangan pernah sekali-sekali menyakiti hati Scorpio. Walaupun dia terlihat tenang, karena dia energinya air ya, walaupun dia terlihat tenang,
tapi sebenarnya dia itu enggak. Jadi jangan pernah mengganggu dia. Sekali kamu ngeganggu dia, walaupun dia itu orangnya terlihatnya biasa-biasa aja, sekali kamu ganggu dia, dia sakit hati, dia akan ngeganggu kamu lebih parah dari yang kamu ganggu. Misalkan contoh, ya kan, contohnya kamu melakukan kesalahan yang menurut dia fatal banget, dia nggak akan segan-segan untuk balas dendam sama kamu, karena si Scorpio ini punya sifat pendendam. Jadi jangan sekali-kali kamu nyakitin perasaan si Scorpio, karena dia bakal nyakitin kamu lebih-lebih lagi. Dia nggak akan bisa tinggal diam. Mau dia sendiri yang disakitin atau temannya atau siapapun, dia pasti akan ngebelain mati-matian, bakal ngebales orang itu. Pokoknya si Scorpio ini punya sifat yang kalau diganggu pasti bakal jadi galak. Kalau lu nggak ganggu gue nggak akan ganggu lo. Dia juga nggak peduli sama orang lain. Maksudnya dalam kata artian tuh dia nggak peduli orang lain mau jungkir balik, orang lain mau loncat dari gedung, orang lain mau ngapain, asal nggak ganggu si Scorpio, dia nggak akan ganggu balik itu orang. Tapi kalau kamu sekali-sekali ganggu si Scorpio, dia akan ganggu kamu lebih lagi, dan kamu akan menyesal. Karena Scorpio ini terlihat tenang, tapi sebenarnya jiwanya itu galak, gitu. Tapi kalau misalkan dia udah kenal sama orang, dia pasti akan baik, dia loyal, dia pasti akan setia kawan, setia sama pasangannya, dia juga pokoknya bakal baik banget deh. Tapi kalau kamu udah ganggu dia, bikin dia nggak seneng, dia pasti akan terus benci sama kamu, dan dia nggak akan pernah mau ngomong sama kamu. Dia pasti bakal melakukan hal yang tidak mengenakan kepada kamu, gitu. Oh ya, kartunya nggak kelihatan, sorry. Intinya perasaan dia itu ada, cuman dia masih mementingkan karirnya dia, dan dia masih menata hatinya dia karena dia pernah sakit hati. Intinya sih itu aja. Cuman aku bisa lihat di sini si Scorpio ini lebih cocok sama zodiak Taurus, Cancer, Pisces, sama Capricorn. Nah, kalau kalian ada di salah satu zodiak itu, salah satu dari 4 zodiak itu, mungkin kemungkinan kecocokan kalian dengan Scorpio itu ada. Tapi Scorpio itu juga nggak cocok banget sama Aries, sama Libra, Leo, Virgo. Correct me if I'm wrong ya. Setahu aku sih, tapi dia paling nggak cocok sama Aries karena sama-sama keras. Tapi yang namanya jodoh kita nggak ada yang tahu, ya kan? Ya mungkin Scorpio bisa aja tiba-tiba menikah sama Aries, tapi kita nggak ada yang tahu. Namanya jodoh itu di tangan Tuhan. Selama sifat kita masih bisa, pokoknya jangan terpacu sama yang namanya zodiak, karena zodiak itu kan hanyalah hanyalah ini aja lah, apa sih jelasinnya, pokoknya jangan terpaku banget sama zodiak, jangan percaya 100% sama zodiak juga, karena kan yang namanya cinta ya, orang nggak bisa dong, gue harus nyari pasangan yang ini nih Taurus nih, soalnya gue Scorpio, ntar gue kalau sama Aries gue gak cocok, gue nggak bisa kayak gitu juga, namanya cinta kan ya, sama siapa aja pun bisa. Orang yang Scorpio sama Aries pun nikah juga ada, Scorpio sama Leo pacaran juga ada, langgeng, kan kita nggak tahu yang namanya orang kan, ya gitu. Jadi jangan terpaku sama zodiak, bahwa gue zodiak ini berarti gue nggak cocok sama ini, berarti gue jangan temenan sama ini, jangan pasangan sama ini. Nggak juga. Yang namanya zodiak itu semuanya kan ya punya kriteria masing-masing, punya sifat unik masing-masing. Tapi kan itu balik lagi ke diri kita sendiri, gitu kan. Jangan terlalu ini banget sama zodiak juga lah, nggak terlalu baik juga, karena kalau kita terlalu milih-milih kan, sampai kapan kita mau dapet pasangan, sampai kapan kita mau dapet jodoh. Itu aja sih intinya. Sekian dulu video dari aku, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Aku Hena Flawless Tarot, say bye bye. Thank you ya Queen Tarot Semesta.